Kalian tahu nggak men, KPK punya bukti kuat aliran dana korupsi kuota haji mengalir ke petinggi-petinggi NU. Kalimat ini bukan datang dari gosip warung kopi men, ini berasal dari proses penyelidikan lembaga resmi negara yaitu KPK. Kalau ini beneran terbukti, maka marwah NU benar-benar dirusak oleh elit-elit di atas sana dan organisasi NU benar-benar hancur lebur sekarang men. Dan sejak kasus ini muncul ke ruang publik men, satu hal jadi jelas nih. Masalah ini bukan kecil dan bukan soal satu orang. Kasus ini bermula dari pembagian kuota haji tambahan, kuota yang seharusnya menjadi solusi bagi antrian panjang jamaah Indonesia, justru diduga disalahgunakan. Dalam praktiknya, kenapa ini bisa terjadi? Mari kita bahas secara brutal sampai tuntas men. Tolong jangan skip video ini. Kasus korupsi kuota haji ini awalnya muncul kejanggalan. Orang-orang tertentu bisa berangkat lebih cepat, mendapat fasilitas khusus, dan lolos tanpa antrian panjang. Nah ini kan aneh men. Dari sinilah KPK mulai masuk nih. Menurut penyelidikan KPK, kuota haji tidak hanya dibagi secara administratif, tapi juga menjadi alat transaksi. Ada kuota yang dititipkan nih, ada yang dialihkan, dan ada juga diduga dikaitkan dengan imbalan tertentu. Bukan hanya uang, tapi juga kepentingan dan pengaruh men. Kronologinya sebenarnya sederhana dan mudah dipahami. Pertama men, Arab Saudi memberikan ribuan tambahan kuota haji kepada Indonesia. Yang kedua, pemerintah membagi kuota itu ke berbagai jalur nih. Ada yang reguler, khusus, dan tambahan. Kemudian yang ketiga, pada tahap pembagian inilah diduga terjadi permainan men. Kuota tambahan yang seharusnya transparan justru diduga diperdagangkan tuh. KPK menemukan indikasi bahwa aliran dana itu dari praktik tidak berhenti di level bawah, tidak berhenti di biro perjalanan, tidak berhenti di petugas teknis. Menurut KPK, aliran dana itu mengarah ke atas nih, ke elit-elit NU. Dan di titik inilah nama NU ikut terseret men. Bukan NU sebagai organisasi keagamaan yang kita kenal, tapi oknum petinggi yang juga memiliki posisi strategis dan pengaruh besar. Makanya NU sekarang porak-poranda oleh orang-orang ini men, yang dirusak oleh orang dalamnya sendiri di tubuh NU. Nah, petinggi-petinggi NU ini men punya akses langsung kepada kebijakan dan punya kekuatan untuk mengamankan praktik tersebut. Inilah yang membuat kasus ini sangat sensitif. Karena yang dipermainkan bukan proyek biasa men, yang dipermainkan adalah ibadah. Iya, ibadah paling sakral bagi umat Islam. Malahan dikorupsi. Bahkan sampai-sampai kata Panji itu ya, iblis pun akan istighfar. Astagfirullah, kok ada makhluk semacam ini? Nah, KPK menyebut memiliki bukti berupa dokumen, keterangan saksi, dan pola aliran dana. Polanya tidak terjadi sekali men, tapi berulang. Ini bukan kecelakaan administratif. Ini diduga memang udah sistematis. Lalu siapa pelaku utamanya? KPK sudah mengantongi beberapa nama ya, yang nantinya akan dibuka nih ke ruang publik. Tapi yang jelas mantan Menteri Agama Yakut Holil itu sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Masalahnya men, NU hari ini tidak lagi berdiri jauh dari kekuasaan. Coba kamu lihat dan cross check lagi nih. Di lingkaran kekuasaan itu pasti kebanyakan orang-orang NU. Kalau dibandingkan dengan Muhammadiyah ya. Nah banyak elitnya masuk ke lingkaran pemerintahan tuh. Ada proyek dan jabatan strategis. Ketika organisasi keagamaan terlalu dekat dengan kekuasaan, batas antara dakwah dan dunia menjadi kabur. Dan disitulah bahaya dimulai men. Bandingkan dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah sejak lama memilih jalur yang relatif bersih dari politik praktis. Fokusnya jelas men, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umat. Universitas, rumah sakit, sekolah mereka bangun semuanya. Dan itu tak lain adalah untuk tujuannya untuk umat men. Nah bukan berarti Muhammadiyah sempurna, tidak. Tapi secara garis besar mereka menjaga jarak dari transaksi politik dan proyek negara. Organisasi tidak dijadikan alat tawar-menawar kekuasaan. Makanya jangan heran kalau Muhammadiyah itu lebih dicintai oleh sebagian umat.
Nah, sementara NU hari ini justru terlihat sibuk mengurus dunia. Seperti contoh kemarin itu ada kasus tambang, jabatan, proyek, dan kini menurut dugaan KPK, kuota haji nih yang dikorupsi. Gila kan? Inilah yang membuat umat marah. Yang dikorupsi bukan sekedar uang, men. Yang dirampas adalah hak jamaah. Rakyat kecil yang menabung puluhan tahun, menunggu belasan bahkan puluhan tahun, tapi kalah cepat dengan mereka yang punya jalur dan uang. Apalagi punya orang dalam di dalam tubuh NU. Makanya banyak orang yang antrinya hanya sebentar tiba-tiba sudah naik haji gitu kan. Itu kan banyak kasusnya. Kasus ini adalah tamparan keras nih. Jika benar aliran dana kuota haji mengalir ke petinggi NU, maka ini bukan sekedar pelanggaran hukum, men. Ini pengkhianatan moral, menggunakan simbol agama untuk memperkaya diri. Pertanyaan terpenting sekarang, men, bukan soal siapa paling suci nih. Nah, pertanyaannya apakah NU berani tuh membersihkan dirinya? Ataukah justru sibuk membela elit dan menutup mata terhadap kerusakan moral? KPK sedang bekerja, proses hukum berjalan, tapi satu hal pasti, men, umat sedang menonton. Dan jika agama terus diperalat untuk kekuasaan dan uang, jangan heran jika kepercayaan umat runtuh. Bukan kepada Islamnya, men, tapi kepada elit-elit yang menjual agama demi dunia. Yang dilakukan oleh para petinggi-petinggi NU. Dan itu sudah dikonfirmasi oleh KPK, men. Artinya, KPK sudah mengantongi beberapa bukti kuat kalau kasus korupsi kuota haji itu mengalir ke petinggi-petinggi NU. Nah, kira-kira apa tanggapan kalian, men? Coba deh tulis komentarnya.